Orang tua yang katanya banyak makan asam garam mengerti semuanya. Namun sejatinya mereka seperti anak-anak. Orang tua yang katanya banyak makan asam garam mengerti semuanya. Namun sejatinya mereka seperti anak-anak yang tidak mengerti tentang masa tua. Banyak orang tua yang tidak mempersiapkan diri menghadapi perjalanan masa tua ini. Kita harus mengingat beberapa pemandangan yang akan kita hadapi. Sehingga hati lebih siap dan tidak galau. Ada beberapa pemandangan yang akan kita hadapi ketika memasuki masa tua. Di antaranya mungkin istri kita ataupun kita yang duluan meninggal, dan anak-anak kita sudah beranjak dewasa, bahkan sudah punya keluarga sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pemandangan yang pertama yang akan kita dapatkan ketika kita telah memasuki masa tua. Masa tua itu bisa dikategorikan berumur 50 tahun ke atas, bahkan 60 tahun ke atas, ketika kita sudah pensiun dari pekerjaan kita. Oke, langsung aja ke pemandangan pertama. Ketika usia makin tua, kita menyadari bahwa makin sedikit orang-orang yang ada di samping kita. Generasi orang tua kita telah tiada. Di antaranya adalah ibu bapak kita mungkin telah tiada. Generasi yang umurnya sama dengan kita mungkin gak bisa merawat dirinya sendiri, dan bahkan tidak bisa kita ajak untuk berbicara lagi, jalan-jalan lagi, ngopi bareng lagi, dan bahkan menikmati masa-masa yang seperti waktu kita muda dulu, berbarengan dengan teman. Kalau kita masih muda sekarang mungkin bisa duduk di cafe wifi, memancing, karaokean. Itu udah gak ada lagi di masa tua. Generasi muda mungkin punya kesibukan sendiri, bahkan mungkin udah mempunyai suami atau istri. Yang menemani kita hanyalah hari-hari kosong melompong. Kita harus belajar untuk hidup sendirian dan menikmati kesendirian tersebut. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin saja anak-anak kita sudah mengurus anaknya, mengurus suaminya, ataupun mengurus istrinya, mengurus pekerjaan masing-masing. Karena memang hakikat manusia itu tidak akan bisa selalu bersama, tidak akan bisa selalu bergandengan tangan, tidak akan selalu bisa berjalan seiring sejalan. Semua itu ada masanya. Pemandangan yang kedua, perhatian masyarakat mungkin makin lama makin kecil terhadap kita. Dulunya kita gemilang dengan karir kita, betapa terkenalnya kita dulu. Setelah uzur kita menjadi kakek atau nenek yang biasa-biasa saja. Lampu-lampu sorot yang menyoroti kita dulu, penghargaan yang memberikan semuanya kepada kita dulu. Mungkin itu hanya jadi sejarah tersendiri bagi kehidupan kita. Karena itu belajarlah untuk hidup di sudut yang tenang, mengagumi keriuhan generasi muda, dan kita tidak boleh cemburu akan hal tersebut, karena kita sudah mengalaminya sewaktu kita muda dulu. Lanjut kita ke pemandangan yang ketiga. Jalan di depan banyak yang bahaya dan menghadang bagi kita yang sudah lanjut usia. Penyakit-penyakit mulai menghampiri kita, antaranya hipertensi, patah tulang, diabetes, yang makin hari makin banyak di kehidupan kita. Mungkin malah kanker dan sebagainya yang tidak bisa kita ucapkan. Banyak penyakit yang akan menghampiri kita ketika kita sudah tua.
Oleh karena itu, belajarlah untuk berdamai dengan penyakit-penyakit itu, dan belajarlah untuk hidup bersama dengan penyakit itu. Oleh karena itu, jagalah suasana hati kita sendiri, berolahraga yang cukup, dan menghibur diri kita sendiri dengan menyemangati diri kita sendiri masing-masing. Ada pemandangan yang keempat, yaitu hidup di atas tempat tidur kembali. Welcome back. Ketika kita masih kecil, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, ibu, kita mungkin dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seorang ibu. Yang berbeda sekarang itu, kita nggak ada yang rawat. Oke, mungkin ada anak-anak kita yang masih peduli terhadap kita, tapi belum tentu sepenuhnya, karena dia memiliki keluarganya masing-masing. Ya, oke. Atau mungkin ada perawat yang mau menjaga kita, namun mungkin wajahnya tersenyum, tapi hatinya mungkin menjengkel. Namun kita tetap merendah diri, menerima apa yang telah diberikan Tuhan terhadap kita. Itulah yang namanya perjalanan kehidupan. Pemandangan yang kelima, malam itu semakin gelap, tentunya mempersulit kita melangkah. Karena itu, nikmatilah kehidupan Anda ketika Anda berumur 60 tahun ke atas. Anda tidak perlu peduli terhadap hal-hal kecil, masalah anak-anak, masalah cucu kita. Anda tidak perlu ikut campur tangan. Cukup menjaga suasana hati Anda sendiri, karena suasana hatilah yang akan membuat kita bertahan di umur 60 tahun ke atas. Ketika suasana hati kita tidak bagus, maka penyakit pun menghampiri. Oleh karena itu, jagalah suasana hati Anda, dan mulailah untuk hidup tenang, aman dan damai, dan belajarlah untuk hidup sendiri, karena hidup sendiri itu akan menghampiri kita ketika kita tua nanti. Oke? Keep smile, mulai dari sekarang.